Shalom, Ibu Bapak, Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan yang terbaik. Karena pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Tema kita bulan ini adalah strength, kekuatan. Biarlah kita selalu bersandar akan kekuatan daripada Tuhan. Bukan kekuatan diri kita, bukan kekuatan siapapun juga, tapi kekuatan daripada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Untuk setiap penyertaan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hebat. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau yang memampukan kami boleh melewati Tuhan setiap pergumulan kami. Boleh kami melewati Tuhan setiap persoalan hidup kami Tuhan. Karena kekuatan yang daripada Engkau. Bapa, Engkau yang akan pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Ketika kami menaikkan segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan ketika firman-Mu ditaburkan juga Tuhan. Iman kami boleh kembali tumbuhkan. Iman kami kembali boleh dikuatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Kau yang akan pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari MNCC, kita percaya hanya Tuhan sumber kekuatan kita yang kita miliki satu-satunya di surga. Amin. Kita mau katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber. Menaikkan pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
lebih sungguh lagi masuk ke hadirat-Nya.
Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang kekal Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Ketika jalan yang ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku sebagai. Selalu ada saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam di lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan.
Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar apa yang beliau sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, segala kuasa, segala perkataan yang tidak daripada-Mu kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur yang bersedang bersama-sama dalam ibadah online pada saat hari ini. Kita percaya semuanya dalam keadaan baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya Bapak Ibu, ada sesuatu di masa kita berada sekarang ini, termasuk di dalam masa COVID-19, ada tujuan yang Tuhan tempatkan di sini. Jangan sampai masa ini lewat begitu saja dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari masa ini. Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Keluarga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat rohani dan jasmani. Tetap semangat, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia menyertai kita semuanya di masa sebelum COVID, di dalam masa COVID, dan juga di dalam masa new normal. Ke depan dan akan segera berlangsung dalam waktu dekat ini. Dia Allah yang selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan bahwa new normal berada di dalam kehidupan kita. Semua kembali berjalan seperti normalnya. Semua berjalan kembali seperti biasanya. Dan kita sudah lihat keramaian di mana-mana. Keramaian di mana-mana. Tapi Bapak Ibu, kita tetap akan menunggu. Kita tetap akan sabar. Kita nggak buru-buru untuk beribadah offline. Semuanya sedang dipersiapkan, semuanya sedang diatur. Dan suatu saat nanti kita akan sama-sama kembali dalam ibadah offline. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini tanggal 12 Juli, minggu kedua di pertengahan tahun 2020. Nggak terasa kita suka bilang, iya ya udah bulan Juli lagi. Banyak kejadian-kejadian baru Bapak Ibu yang kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tema kita bulan ini adalah strength. Kekuatan, tenaga, daya, energi, kekuatan yang hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang bisa menguatkan kita, hanya Yesus yang bisa membuat kita bertahan sampai dengan hari ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat di depan kita, padang gurun yang kita hadapi, percaya Bapak Ibu, selalu ada jalan. Dan Tuhan berbicara buat kita pada saat hari ini dikatakan Allah menyediakan. Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari sama-sama katakan Allah menyediakan. Amin. Pandemi kesehatan ini diawali dengan suatu macam penyakit Bapak Ibu yang disebut COVID-19. Dan menjalar kepada masalah ekonomi jadinya. PHK di mana-mana, dirumahkan di mana-mana, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, atau ada Bapak Ibu yang baru memulai merintis usaha baru. Dan berlanjut menjadi lagi krisis kemanusiaan, menimbulkan depresi, menimbulkan putus asa, banyak rumah tangga yang terganggu karena masalah-masalah ini. Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, percayanya biar kita hanya kepada firman Tuhan Yesus Kristus yang pasti menjadi jawaban untuk kita. Dan itu yang membuat kita menjadi kuat, yaitu firman Tuhan di dalam menjalani hidup di dalam pandemi ini. Sebagai pemimpin Bapak Ibu dalam rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam perusahaan, sebagai pemimpin di dalam jemaat, semuanya kita menghadapi belajar dalam era yang baru ini. Hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Saya akan sama-sama bacakan buat Bapak Ibu, semuanya perhatikan. Di dalam 2 Raja-Raja 4, 1-6. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu.
Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Segera ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, cerita Alkitab di atas itu dijabarkan seperti demikian. Kita perhatikan Bapak Ibu. Janda ini datang tepat kepada Elisa dan menceritakan persoalannya. Sesuatu yang baik dari janda itu adalah bahwa ia bukannya pergi kepada orang kaya untuk mencari pinjaman, untuk meminta pinjaman. Ini menjadi tutup lubang gali lubang dan jelas tidak menyelesaikan masalah persoalannya. Janda ini dikatakan tepat pergi kepada Elisa, atau janda ini dikatakan pergi mencari Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau engkau menghadapi problem masalah, andalkan hanya Yesus Tuhan yang bisa membuat jalan keluar bagi hidupmu. Sesuatu yang salah dari keluarga ini adalah seharusnya dari dulu mereka sudah datang kepada Tuhan atau kepada Elisa, yaitu pada waktu mereka mau berhutang. Memang banyak orang pada waktu mendapat problem berusaha menangani sendiri problemnya, mencari jalan keluarnya sendiri. Setelah semua menjadi kacau, barulah problem itu dia bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Marilah kita belajar untuk membawa problem kita sedini mungkin kepada Tuhan. Perhatikan, mujizat Tuhan datang melalui Elisa kepada janda nabi ini. Ada alasan yang kuat bagi Elisa untuk menolong janda ini, Bapak Ibu. Dia adalah seorang janda dan hukum Musa mengharuskan memperhatikan janda dan anak yatim. Dulu suaminya adalah seorang nabi yang takut kepada Tuhan. Setelah mengetahui bahwa janda ini mempunyai sedikit minyak, ada yang mengatakan bahwa minyak di sini adalah minyak yang digunakan untuk melakukan pengurapan. Maka Elisa menyuruh untuk meminta kepada tetangga janda itu, tetangganya banyak-banyak cari bejana yang kosong. Lalu Elisa menyuruh menutup pintu dan menuangkan minyak ke dalam buli-buli itu, mengisi semua bejana yang kosong, Bapak Ibu. Jawaban Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini gak punya apa-apa." Lalu dia teruskan seperti cerita yang kita baca tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maunya janda itu menuruti Elisa. Betul ya? Dia dikatakan cuma punya minyak sedikit, tapi dia suruh ke tetangganya pinjam. Dia nggak tahu ini bakal terjadi seperti apa, dia nggak tahu. Tetapi dia menuruti apa yang Elisa katakan. Dan ini sebetulnya tidak masuk akal. Dan di sini dikatakan janda itu menunjukkan imannya. Elisa lalu menyuruh janda itu menjual minyak itu untuk membayar hutangnya dan membiayai kehidupan mereka. Ini sesuai Bapak Ibu dengan Mazmur 37 ayat yang 25. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan
atau anak cucunya meminta-minta roti. Garis bawahi Bapak Ibu di sini dikatakan orang benar tidak pernah ditinggalkan. Orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta roti. Saudaraku, kalau saudara mempunyai problem, saudara mempunyai kebutuhan, saudara mempunyai keperluan, khususnya problem di dalam keuangan, jangan mengkhawatirkannya. Bawa semua kepada Tuhan di dalam doa, Dia bisa menolong kita semua. Saudaraku, penyediaan Tuhan datang dari Dia. Di dimensi yang tidak kelihatan atau dimensi yang rohani kepada kita yang berada di dalam dimensi yang kelihatan. Saudaraku, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita sudah ada di dalam diri kita. Percayalah, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita sudah ada di dalam diri kita. Mujizat terjadi dari apa yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan. Saudaraku, baik dahulu maupun sekarang, kalau Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, Dia bisa tetap memelihara kita. Dia bisa tetap memelihara anak-anaknya. Dia bisa tetap memelihara hamba-hambanya yang hidup dan melayani sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, karena itu di dalam masa yang sukar, janganlah khawatir atau takut dan jangan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya mendekatlah dan taatilah, layanilah Dia sesuai dengan kehendaknya. Bahkan dahulukan Dia lebih dari apapun, maka Ia pasti akan memelihara saudara melalui masa sukar itu. Saudaraku, mari kita lihat Abraham. Abraham menjalankan apa yang dia tidak mengerti dan memberikan ruang, kesempatan untuk Tuhan bekerja. Mengorbankan Ishak adalah hal yang sedih. Tetapi itu yang dia lakukan. Bapak Ibu bisa lihat dalam Kejadian 22 ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Dikatakan Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Saudaraku, hari-hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kekuatan di dalam hidupmu harus timbul. Kenapa? Karena kita punya Allah yang menyediakan. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita nggak mengerti apa yang akan terjadi pada pandemi waktu-waktu ini, yang mengakibatkan ekonomi dan banyak yang depresi, berikan ruang buat Tuhan bekerja. Percaya kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan pasti mengalir. Apa yang belum kelihatan Tuhan buat menjadi disediakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Abraham mau memiliki Ishak. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu. Ketika kita baca kitab Kejadian 22, kita sudah tahu ending cerita seperti apa. Tetapi rasa Abraham dengan emosinya, dia melewati semuanya. Itu yang membuatkan Abraham dengan iman, percaya kepada Tuhan. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu mendapatkan anak yang susah. Dan ketika itu anak harus dikorbankan. Dan bisa miris lagi Bapak Ibu. Ketika Ishak bertanya, "Pa, mana korbannya? Pa, apa yang akan dikorbankan?" Sebagai bapak kita bisa merasakan hal itu. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya. Saudaraku, banyak pertanyaan yang kita hadapi pada waktu-waktu ini. Kenapa kita mengalami ini? Kenapa kita menghadapi ini? Saudaraku, saya nggak mau membiarkan hati saya menjadi kurang percaya akan pertolongan Tuhan. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan nggak pernah salah walaupun kita di dalam kesulitan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita percaya pasti Tuhan kasih jalan keluar dan pasti Tuhan menyediakan. Saya berdoa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Walaupun belum terlihat jalannya, walaupun belum kelihatan jalan keluarnya, percaya kita ambil keputusan yang sama. Percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kita semuanya. Membangunkan diri kita yang paling dalam bahwa Dialah Allah yang menyediakan. Dan Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kau sedang merasakan itu. Ketika sudah tahu ending cerita Abraham tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu.
Tapi kita bisa merasakan emosi Abraham yang mungkin dia belum terlalu jelas ujungnya seperti apa. Tetapi dia tetap percaya Tuhan, dan puncak kesetiaan Abraham ketika Tuhan meminta mengorbankan anaknya. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Dalam Kejadian 22 ayat 14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan engkau ada dalam pandemi ini, percayalah Tuhan juga sedang menyediakan buat kita semua. Tuhan mau melihat hati iman percaya kita kepada Dia. Apakah kita memiliki iman ketaatan yang sama di dalam hati kita? Kalau kita memilikinya, kita tidak akan terjebak dan berhenti secara rohani. Untuk semakin kuat bertumbuh, semakin dewasa di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yakin kita bisa mengenali janji di dalam hati dan roh kita. Dan melihat janji menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, bagaimanakah kita memanifestasikan janji Tuhan yang berasal dari rohani kita, yang tidak kelihatan menjadi kasat mata di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama Bapak Ibu, biar hati dan pikiran kita atau jiwa kita adalah wadah, tanah atau kanvas tempat Tuhan melukiskan apa yang Dia mau sediakan bagi kita. Contohnya Bapak Ibu, kalau saya perhatikan Bapak Ibu cerita tentang Nuh. Nuh menerjemahkan apa yang Tuhan mau atau Tuhan suruh di dalam menciptakan bahtera. Saya percaya Bapak Ibu zaman Nuh belum ada Google, belum bisa di print, belum di download gambarnya. Kita buka PDF-nya dan dengan mudah kita kerjakan. Tetapi Nuh memberikan hatinya. Tetapi pada saat itu Nuh harus tetap terhubung dengan Allah untuk mewujudkan itu semua melalui hati dan jiwanya. Untuk mengetahui seberapa besar ukuran bahteranya, fungsinya gimana. Ini untuk bentuk penyediaan yang Tuhan berikan buat Nuh. Dia berikan hati dan pikirannya, jiwanya kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan spesifik dari Tuhan apa yang harus dikerjakan. Juga zaman Yusuf Bapak Ibu. Dia bisa dengan jelas memaparkan nubuatannya kepada Firaun. Akan ada masalah besar kalau tidak dilakukan oleh Firaun. Yusuf menerjemahkan rancangan itu Bapak Ibu kepada Firaun tentang 7 tahun masa kelimpahan untuk mempersiapkan 7 tahun masa kelaparan. Yusuf terima itu melalui hati dan jiwanya dari Tuhan. Strategi dan rancangan itu bukan Yusuf terima langsung melalui email Bapak Ibu. Dan percayalah bahwa Tuhan menyediakan hati dan pikiran bagi Yusuf. Dia bisa atur Bapak Ibu, kalau dalam 7 waktu kelimpahan, dia mengumpulkan hanya 20%, hanya dapat 140%. Tetapi dia mau pada masa kelaparan, berkat Tuhan menjadi 700%. Tercukupi semuanya, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Hati dan jiwanya, dia memiliki strategi yang dari Tuhan dan dikatakan Tuhan menyediakannya bagi Yusuf. Hari-hari ini melalui hati dan pikiran, hati dan jiwa kita Bapak Ibu, Tuhan menyediakan bagi kita. Bisnis kita yang diam, tidak bergerak. Biar Tuhan berikan ide di dalam hati dan jiwa pikiran kita. Percaya Bapak Ibu. Keuangan kita yang sedang buntu, kehabisan tabungan. Ingat Tuhan penyedia. Seperti buli-buli yang Tuhan bisa lipat gandakan buat janda yang ditolong Tuhan melalui Elisa. Atau hanya ada sedikit di tangan kita. Tuhan bisa lipat gandakan untuk menjadi jalan keluar bagi kita. Saudaraku, pertanyaannya hari-hari ini buat kita. Memang sudah new normal Bapak Ibu. Memang semua sudah kembali seperti biasanya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan. Krisis ekonomi ini masih belum selesai. Masih terus bergulir, masih belum terus berjalan Bapak Ibu. Dan mungkin dari beberapa kita menghadapi ini, merasakan masalah krisis ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hati kita cukup teduh hari-hari ini bersama dengan Tuhan? Apakah hati kita cukup tenang hari-hari ini untuk merasakan Tuhan? Apakah hati kita cukup jernih untuk mendengar suara Tuhan? Ataukah hati kita pada saat ini cukup teduh, tenang, dan jernih untuk menangkap
maksudnya Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita sedang mengalami ketakutan besar. Hari-hari ini kita sedang mengalami kepanikan besar. Hari-hari ini kita sedang mengalami kekalutan besar. Kita tahu kalau sedang takut, kalau sedang panik, kalau sedang kalut, pikiran kita menjadi tidak benar Bapak Ibu. Hati dan jiwa kita tidak bisa jernih menangkap apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Hati jiwa kita sedang stres. Percaya Bapak Ibu, kalau orang yang seperti ini boro-boro mikir, tidur aja susah, betul Bapak Ibu? Mari, Bapak Ibu ketika kita mendengar khotbah pada hari ini, mari jangan mengeraskan hatimu. Kita kelola hidup kita supaya kita bisa bernafas dengan tenang. Saudaraku, lihat cerita janda tadi. Minta tolong seperti janda Nabi di atas. Cari bejana ke tetangga-tetangga kita. Minimal Bapak Ibu meminjam kepada orang di sekitar kita. Supaya kita bisa punya ruang untuk mempersiapkan apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Inilah Bapak Ibu tujuan kita semuanya berjemaat. Inilah tujuannya kita semuanya punya small group. Saling membantu, saling melengkapi. Bapak Ibu tetangga di sini berbicara tentang saudara-saudara seiman kita di gereja. Saudara seiman kita di dalam small group. Berapa banyak kita suka punya pikiran begini. Kalau ke gereja aja. Udah pulang mau pulang aja. Gak usah ngomong kiri kanan, gak usah ngomong kiri kanan. Nanti malah jadi masalah. Tapi saat-saat ini Bapak Ibu kita baru tahu. Ternyata teman-teman kita di dalam cerita tadi Nabi dikatakan, pergilah cari bejana ke tetangga. Saudaraku, kata-kata tetangga di sini bukan tetangga yang sebetulnya, tetapi maksud firman ini buat kita adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bisa bersama-sama dengan kita. Tidak menutup juga tetangga-tetangga kita yang seiman, tetangga-tetangga kita yang mengasihi kita, itu juga bisa menjadi tempat bantuan kita. Mari Bapak Ibu, itulah tujuannya kita bergereja, itulah tujuannya kita berkomunitas. Maksud saya Bapak Ibu, bukan berarti kita ke gereja, ke gereja, kita cari utangan. Ke gereja, kita cari pinjaman. Banyak yang menyalahkan komunitas ini juga Bapak Ibu untuk menjadi tempat sarananya. Tetapi hari-hari ini maksud saya Bapak Ibu mengerti ya, kita pinjam bejana dengan baik. Maksudnya kita bukan orang fasik, orang meminjam pasti dia akan mengembalikannya. Pinjam bejana ke tetangga, tentunya tetangganya juga yang tidak sedang dipakai Bapak Ibu. Itu sebabnya orang benar meminta tolong. Orang benar tidak perlu meminta-minta. Dan kalau kita orang benar dan meminta tolong, percaya Tuhan bisa menolong melalui orang-orang di sekitar kita. Orang benar tidak takut untuk meminta tolong. Orang benar tidak perlu meminta-minta. Orang benar tidak ada yang anak cucunya meminta-minta. Saudaraku, dikatakan di sini kuncinya Bapak Ibu, orang benar. Kecuali kalau orang yang tidak benar Bapak Ibu. Sampai orang bilang, waduh lebih baik jangan ada dia deh. Lebih baik jangan ada dia, orangnya menyebalkan. Boro-boro tetangganya mau bantu Bapak Ibu. Mari kita koreksi. Apakah selama ini kita adalah orang benar di hadapan tetangga-tetangga kita? Apakah hari-hari ini kita adalah orang benar di dalam komunitas kita? Kalau sampai ada orang yang selalu meminta-minta, orang yang sudah minta tolong tapi sudah tidak ada yang mau menolongnya. Saudaraku, pasti di dalam hidupnya ada sesuatu yang tidak benar. Dan orang-orang di sekitarnya tahu orang itu tidak suka lagi untuk dibantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita menjadi orang benar? Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya pergumulan, percaya komunitasmu, gerejamu, small groupmu harus bisa saling menolong dan membantu. Dan yang ditolong juga Bapak Ibu tahu diri, harus benar-benar sungguh-sungguh untuk menjalaninya. Kalau hidupmu dalam kebenaran, engkau tidak perlu takut untuk meminta tolong. Betul Bapak Ibu? Enggak semuanya kita semuanya dalam keadaan happy, enggak semuanya kita semuanya dalam keadaan kecukupan. Ketika engkau jatuh, ketika engkau butuh pertolongan, andalkan orang-orang di sekitarmu. Dengan catatan Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang benar. Karena percaya Tuhan akan menghadirkan pertolongan melalui apapun yang Tuhan kehendaki. Kuncinya hari-hari ini, apakah engkau orang benar?
Saudaraku, meminjam bejana bisa diartikan tentang meminjam ide, kreatif dari setiap orang, inovatif dari orang-orang. Kita perhatikan betul Bapak Ibu, waktu-waktu pandemi ini banyak kreatif-kreatif yang muncul, banyak inovatif-inovatif yang muncul, banyak pemikiran-pemikiran yang muncul. Pinjam pendapat, pinjam ide, pinjam nasihat, persiapkan hati dan pikiran untuk Tuhan menyampaikan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu, karena penyediaan Tuhan sudah ada dalam hidup kita, hati dan pikiran kita, maka kita harus menggali dan mencari untuk menjadi jalan keluarnya. Saudaraku, bisnis perlu bangkit. Ide melalui orang-orang sekitar itu yang diharapkan. Seringkali Bapak Ibu, ide dan pendapat orang-orang di sekitar kita menjadi tertutup karena rasa panik, menjadi tertutup karena rasa takut, khawatir, menjadi tertutup karena rasa yang tidak membuat kita menjadi nyaman. Jaga hati, teduhkan pikiran kita, tenangkan hati kita. Setiap pagi kita bangun, mulai cari dan gali apa yang Tuhan letakkan di dalam hati dan pikiran kita. Jangan abaikan yang sepertinya kecil di dalam bagian hidup kita. Ada ide, ada benih yang seringkali kecil tapi menjadi besar karena ada campur tangan Tuhan. Jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita sudah ada di dalam diri kita. Seringkali penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita seperti ide dan benih yang sangat kecil yang ada di dalam kita. Saya mau kasih satu contoh Bapak Ibu, satu contoh kreatif, ide kreatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam waktu-waktu ini banyak orang yang berbisnis namanya just tip, betul ya? Dari kota Jakarta, dari Bandung ke Sukabumi, bahkan ada yang dari Semarang, dari Jogja bisa tiba di Sukabumi. Itu ada satu ide kreatif, just tip Bapak Ibu. Lalu ada lagi Bapak Ibu. Di dalam kejemaatan kita juga ada satu contoh Bapak Ibu, yang contoh baik ya Bapak Ibu ya. Ada seseorang yang membuat makanan dari daun-daunan Bapak Ibu. Jadi dia mengumpulkan daun-daunan, dibuat dengan satu makanan yang kita sebut namanya cincau Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu tahu cincau ya. Itu kalau dibilang itu hal kecil. Apa sih cuma daun, tumbuhnya juga di pagar-pagar orang, tumbuhnya juga di halaman-halaman orang. Tetapi ide kecil itu Tuhan berikan kepada saudara kita itu. Dan dia usahakan itu menjadi satu usaha yang di dalam pandemi ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya. Kelihatannya seperti kecil, kelihatannya seperti tidak berarti, tapi Tuhan buat itu terjadi di dalam kehidupanmu. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan berikan ide apa buat kita. Mari, ada satu contoh Bapak Ibu boleh lihat di dalam Alkitab. Elia di Sungai Kerit menghadapi krisis kelaparan. Tuhan menyediakan bagi Elia makanan melalui paruh burung gagak. Setiap hari yang on time pagi dan sore. Paruh gagak ada keterbatasannya. Mampu seberapa besar sih paruh itu bisa meletakkan makanan. Kita nggak tahu Tuhan kirim berapa gagak setiap pagi. Kita nggak tahu Tuhan kirim gagak kepada kita berapa setiap sorenya. Katakanlah 1 atau 2 ekor, seberapa besar sih makanan yang paruh gagak itu bisa bawa. Saya pernah Bapak Ibu memberi makan segagak Bapak Ibu dalam satu jalan, dalam satu tempat, satu jalan besar pagi-pagi. Saya keluar membawa sepotong roti, lalu saya lihat banyak sekali burung gagak, lalu saya buang satu potong roti itu ke jalan, dan tiba-tiba ada burung gagak. Saya belum pernah melihat burung gagak seperti apa Bapak Ibu, dan kali itu saya melihat burung gagak itu ya sebesar seekor ayam begitu ya. Seekor ayam, dan dia mengambil roti tawar yang saya buang ke jalan. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya buang lagi beberapa roti tawar dan banyak gagak yang datang untuk mengambil makanan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita pikir dalam masalah kehidupan kita kadang-kadang pengen ada dapat mujizat yang besar. Langsung ada mujizat yang datang di depan kita, blok datang di depan kita besar. Kita kadang-kadang menghargai yang seperti itu. Tetapi Elia di Sungai Kerit yang menghadapi krisis kelaparan, Tuhan bisa kirim burung gagak setiap hari. Dan anehnya Bapak Ibu, burung gagak ini dikatakan on time. Pagi dan sore. Ada jamnya Bapak Ibu. Hebat nggak Bapak Ibu Tuhan? Dia bisa kirim burung gagak, oh jamnya pagi kirim makanan, oh jamnya sore kirim makanan.
Sekarang kalau saya lihat Bapak Ibu, sebesar apa sih kayak sebesar ayam begitu? Apakah dia bisa bawa daging yang gede, besar banget Bapak Ibu? Dan dikatakan bahwa burung gagak itu makan daging. Nah sekarang kira-kira gagak itu bawa daging, tapi dagingnya dikasih ke Elia. Kira-kira kalau jadi gagak, makan aja mendingan dagingnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan buat ini pagi dan sore. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, ada gagak yang Tuhan kirim kepada kehidupanmu pagi dan sore. Apakah engkau merasakan? Seringkali yang kecil kita abaikan. Tuhan, segini mana cukup Tuhan. Kok begini usahanya kok nggak langsung maju Tuhan. Saudaraku, yang jadi mujizat bukan seberapa besarnya makanan yang diterima oleh Elia. Tetapi mujizatnya adalah burung bisa bawa makanan. Itu mujizat yang terjadi buat Elia. Tuhan gak pernah melupakan dan mengabaikan Elia. Dia tetap memelihara. Saudaraku, pada saat engkau saat teduh. Pada saat engkau berdoa, berdua dengan Tuhan. Pada saat engkau tenang menggali hati dan pikiranmu. Percaya Tuhan bisa buat ide di dalam kehidupanmu. Seperti yang saya bilang tadi ya, bisa buat makanan ini dan itu, bisa dijual, bisa menjadikan sesuatu yang income yang baru dalam keluarga kita. Bisa berjualan ini dan itu, bisa just tip. Contoh di Sukabumi ada just tip IKEA Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir, waduh itu barangnya berat, waktu barangnya begini. Dia gunakan kepintarannya, hati dan pikirannya. Dia bisa jualan barang itu di Sukabumi. Just tip Starbucks, dijual kopi-kopi 1 liter dibawa ke Sukabumi. Just tip dari kota-kota besar. Kepikiran hal itu bisa terjadi. Dan juga banyak teman-teman kita yang membuat makanan frozen. Ide kecil, tetapi jalan penyediaan Tuhan. Dia bilang begini Bapak Ibu. Mana bisa Ki bikin makanan frozen? Kita kan cuma punya alat home industry. Kita kan cuma punya alat kecil. Saya bilang sama dia, coba bikin ayam gorengmu itu enak loh. Ayo dibuat frozen, ayo dibuat dalam plastik vakum, ayo dikasih merek, ayo upload, masukkan dalam status. Dan waktu-waktu ini Bapak Ibu bisa lihat beberapa hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang punya followersnya banyak, yang punya temannya banyak. Dia bantu di Facebook untuk upload, dia bantu di status untuk upload. Dan itu menjadi berkat buat kita. Hal besarkah itu Bapak Ibu? Hal kecil, hanya melakukan status, hanya melakukan upload. Tetapi bisa menjadi usaha yang baru. Langkah konkret Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah di dalam menghadapi pandemi ini percaya Allah menyediakan. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Hati dan pikiran. Cari dan gali. Contoh Bapak Ibu. Kita harus bisa mengantisipasi adalah bagian dari kesiapan. Bahkan kadangkala jauh sebelum langkah konkret itu dilakukan, kita mesti bisa mengantisipasi. Contoh Bapak Ibu, saya kepikiran. Ketika Bahtera Nuh berangkat di dalam kapalnya, di situ ada binatang yang herbivora, pemakan tumbuhan. Di situ ada binatang yang karnivora. Dan di situ juga ada binatang pemakan segala. Kira-kira Bapak Ibu, Nuh harus mengantisipasi. Nanti jangan sampai binatang pemakan daging makan binatang yang ini. Binatang yang makan daun ini malah gak kebagian makanannya. Dia mesti kirim berapa lama kapal Nuh di lockdown. Dia mesti sediakan berapa banyak makanan untuk hewan-hewan yang dia bawa. Dan dia pelihara. Itu yang dipikirkan Bapak Ibu. Ketika saya berpikir juga, iya ya. Nuh aja pada saat itu yang belum ada wifi, yang belum bisa download PDF aja. Dia bisa minta Tuhan hikmat. Hati dan pikirannya Tuhan gerakan untuk mengantisipasi, menyediakan makanan bagi hewan-hewan yang dia bawa. Persiapan-persiapan yang harus dia lakukan. Saudaraku, hari-hari ini kalau kau mendengarkan firman Tuhan, jangan putus asa datang pada saat kita mengalami kesengsaraan tetapi tidak mengerti alasannya kenapa kita putus asa. Saudaraku, saya berdoa agar kita semua bisa mengerti akan hal ini. Karena Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan agar terbangun kegigihan, ketekunan. Sehingga kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, dikatakan dalam Ibrani 10:36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, hanya keselamatan yang kita terima tanpa melakukan sesuatu apapun.
Tetapi untuk menaklukkan bumi dan kehidupan diperlukan ketekunan. Karena setelah kita melakukan ini, maka kita bisa menikmati semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, untuk terakhir di penghujung firman Tuhan, saya kasih 5 tips buat Bapak Ibu. Ketika engkau menyediakan hati dan pikiranmu, mencari dan menggali hikmat yang Tuhan berikan buat engkau di dalam masa pandemi ini, kita mesti tetap fokus. Bapak Ibu lihat, kalau kamera ini nggak fokus, pasti Bapak Ibu akan lihat saya pusing. Tapi hidupmu harus fokus di dalam Tuhan. Dan yang kedua, setelah engkau tetap fokus adalah apa? Selalu belajar untuk merefresh kehidupan kita. Cari waktu bersaat teduh sama Tuhan. Cari waktu berdua sama Tuhan. Cari waktu bertekun bersama Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan buat kita? Ide-ide apa yang Tuhan mau berikan? Yang ketiga, buat sesuatu tujuan, hasil yang akan kita capai apa. Dan kita mau tahu apa yang harus kita capai ke depan. Dan yang keempat Bapak Ibu, taruhlah kepercayaanmu di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan segala sesuatu dalam hidupmu. Tetapi belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kata Tuhan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Dan yang kelima terakhir Bapak Ibu, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini yang membuat engkau depresi. Ini yang membuat engkau putus asa hari-hari ini. Tuhan menciptakan engkau khusus. Tuhan menciptakan engkau unik. Dan kalau hari ini engkau ada, percayalah hati dan pikiranmu biar kau cari, kau gali bersama dengan Tuhan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan percaya Bapak Ibu, sampai hari ini Tuhan menyediakan. Allah menyediakan dalam hidupmu. Jangan dinilai itu hal kecil. Tetapi percayalah dari benih yang kecil, Tuhan mau tumbuhkan itu menjadi besar. Percayalah Bapak Ibu, sampai hari ini Dia menyediakan buat kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, fokus terus bersama dengan Tuhan. Arahkan hatimu terus kepada Tuhan dan percayalah Dia yang menyediakan buat kita. Amin. Buat firman Tuhan, sampai kembali bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Gam Oki untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada hari ini semuanya karena anugerah-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur Tuhan saat ini setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Saat benih-benih firman-Mu yang ditaburkan melalui hamba-Mu Pak Oki jatuh ke dalam hati kami, berakar yang kuat, tumbuh dengan baik dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini, berikanlah hikmat urapan mujizat penyertaan hari ke hari yang dari Bapa di surga. Kesehatan yang ekstra, keluarga yang memuliakan Engkau, dan jemaat yang Tuhan percayakan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, biar dimanapun hamba-Mu ini berada, hanya nama Tuhan Yesus yang selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim penggembalaan Tuhan dan pengurus. Tuhan berkatilah mereka. Berikanlah mereka hikmat muripat serta akal budi yang dari Bapa di surga. Kesehatan ekstra, keluarga yang memuliakan Engkau, dan boleh keadaan baik memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat MNCC. Tuhan berkati mereka. Tuhan jamahlah mereka. Jamah mereka Tuhan. Lindungilah mereka selama mereka ada dimanapun mereka bekerja. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang kurang beriman sudah Tuhan beri keyakinan, yang letih, yang lesu sudah Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami mau Tuhan melingkupi Bapak Presiden,
Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau, dan mereka apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam masalah Tuhan, yang kami percaya Tuhan akan beri campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja denominasi apapun yang sedang ibadah online. Tuhan sertailah mereka. Nama Tuhan Yesus yang selalu ditinggikan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkatimu pada masa sulit ini Bapak Ibu. Ketika engkau masih harus berusaha di dalam keadaan ini, percayalah apapun yang kau perbuat Tuhan buat menjadi berhasil dan Tuhan buat menjadi berbuah lebat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bapak Ibu kasih yang dalam Tuhan, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin.